Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats kita hari ini kita melihat dua sikap yang berbeda dari dua orang perempuan bersaudara yang bernama Marta dan Maria. Ketika mereka menyambut Yesus dan murid-muridnya yang datang ke rumahnya untuk mensyukuri kebangkitan saudara laki-lakinya, yaitu kebangkitan dari kematiannya yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Dua sikap yang berbeda itu kita melihat tadi dalam firman Tuhan. Yang pertama dikatakan di sana, Maria duduk mendengar Yesus. Tapi Marta sibuk mempersiapkan jamuannya. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, sepintas Maria seperti tidak punya perasaan terhadap Marta yang tidak menunjukkan sukacita dengan mempersiapkan segala yang perlu untuk menjamu Yesus. Namun kita melihat Bapak Ibu, di balik sikap itu, Maria telah mendahulukan yang utama, memilih bagian yang terbaik dengan memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimalnya untuk dekat dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Lalu kita lihat di sisi lain, Marta sibuk dengan jamuannya dan dia berharap pelayanannya menjadi tanda kasihnya kepada Yesus. Marta ingin agar Yesus melihat niat baiknya yang menyambut dia di rumah mereka.
Marta ingin melayani Yesus dengan sebaik-baiknya, dengan segala jamuan dan kesibukan yang dia persiapkan. Salahkah apa yang dilakukan oleh Marta? Dosakah yang dilakukan oleh Marta? Tidak, saudara-saudara. Seandainya Marta tidak menyediakan jamuan itu, apa yang bisa kita bayangkan, apa yang bisa dipersiapkan untuk tamu-tamunya? Seandainya Maria dan Marta sibuk mengurus dapurnya, barangkali bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, seolah-olah mereka tidak memperdulikan Yesus dan murid-murid yang datang ke rumahnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Marta dengan segala jamuannya, sama seperti kalau orang Batak ya, terkenal dengan partamueon, bertamu yang luar biasa. Makanya ada istilah orang Batak itu, dalam upamanya dikatakan paramak nasobalunon. Kalau ada yang lahir, yang tahu bahasa Batak ya, yang lahir masih di kampung sana, paramak nasobalunon. Parsakalan nasoramitop, parsakalan nasoramahiyang, partataring nasoramitop. Tahu paramak? Amak itu tikar. Jadi zaman dahulu bertamu itu belum ada. Belum ada itu namanya kursi sofa, enggak ada. Pakai tikar kalau ada tamu. Bahkan mungkin dulu Bapak Ibu Saudara-saudara atau di kampung opungnya, di kampungnya, dulu itu kalau tidur pun di lantai dengan beralaskan tikar. Juga menyambut tamu dengan tikar. Jadi paramak nasobalunon, belum lagi digulung tikarnya itu, sudah datang tamunya lagi. Kemudian dikatakan parsakalan nasoramahiyang. Tahu sakalan telenan? Ya, orang Batak itu luar biasa, kalau datang tamu dia pasti potong ayam. Dia pasti potong lomok-lomok, dia menyediakan yang terbaik buat tamunya. Bahkan kata opung kita dulu, dan saya juga masih merasakannya, dulu itu zamannya orang bisa orang bisa makan daging ayam itu yang pertama kalau tulangnya atau tamunya datang. Jadi orang Batak itu dia jual ayam, orang tua orang Batak itu dia jual ayamnya tapi dia beli ikan asin. Ya, pergi ke Onan, ke pasar. Dia jual ayamnya untuk beli ikan asin. Itulah yang diberikan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa sekolah. Ya, tapi kalau ada tamu, dia memberi yang terbaik. Ayam jagonya yang terbaik dia berikan. Kalau ada mungkin anak B2-nya lomok-lomok, yang terbaik pasti dia berikan. Dan yang kedua, orang Batak itu, anak orang Batak bisa makan yang enak, makan ayam, daging ayam itu. Kalau ayamnya itu sudah peokon, tahu peokon? Ya, sudah modok-odok, sudah diserang penyakit, sebelum mati, potonglah ayam kita itu, potong katanya, dimakanlah itu. Tapi kalau ada tamu, dia memberikan yang terbaik. Nah, itu yang dilakukan oleh Marta. Dalam firman Tuhan ini, dia ingin melakukan yang terbaik buat Yesus ketika Yesus datang ke rumahnya. Marta ingin melayani Yesus dengan apa yang dia lakukan. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, dia ingin melayani Yesus, namun Marta tidak memakai kesempatan itu untuk dekat dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Sama halnya kalau pertanyaan, ya.
sebelum selesai khotbah, udah rada-rada ditebak yang punya rumah nih mau selesai kan. Pendetanya khotbah mau mengatakan amin, belum lagi berdoa, dia sudah pergi lari ke dapur. Ya sibuk dia hidupkan kompornya, memanaskan, mungkin dia buat di sana hidangan soto atau mungkin mie gomak ya, memanaskan kuahnya. Kemudian dia juga menyeduh membuat teh manis, kopi, padahal ibadahnya belum selesai. Ya, belum lagi berdoa penutup khotbah itu. Sibuk. Tidak memakai kesempatan itu. Bahkan kita lihat tadi kesibukannya mengakibatkan kecemburuan kepada Maria. Dan bahkan bersungut-sungut. Sebab menurut Marta, kita lihat tadi di sana, Yesus tidak sepatutnya membiarkan Maria demikian. Ya, akibatnya Marta kehilangan makna. Akibatnya Marta merasakan bahwa kehadiran Yesus itu tidak dia rasakan dalam dirinya. Tapi kita lihat tadi, Maria justru telah memilih bagian yang terbaik buat hidupnya. Tidak seperti Marta tadi. Dia tidak merasakan kehadiran Yesus. Dia tidak memakai kesempatan untuk dekat kepada Yesus dan mendengarkan segala apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang pertama adalah tentukanlah skala prioritas dalam hidupmu untuk memilih bagian yang terbaik. Dalam nats ini Marta menggambarkan orang yang sibuk dan aktif, yang penuh dengan perhatian terhadap hal-hal praktis dan sangat produktif. Itu yang digambarkan Marta. Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia modern, terutama di era digital ini, cara hidup seperti ini menjadi sangat dihargai. Itulah cara hidup yang aktif, bekerja keras dan punya banyak pencapaian atau keberhasilan. Hidup seperti ini sekarang ditandai dengan banyaknya jadwal yang padat, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik di rumah, baik dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Super sibuk, selalu on fire, menyala abangku ninate. Ya, dan cara hidup seperti ini dianggap menjadi ukuran kesuksesan dan nilai diri. Ketika dia diundang untuk memberikan sebagai narasumber ke sana ke sini dengan jadwal yang begitu banyak, atau mungkin dalam pekerjaannya, dalam berbagai kegiatannya. Tapi dia lupa Bapak Ibu saudara-saudara, semua yang dia lakukan menguras tenaga, membuat emosinya tidak stabil, stres, kelelahan. Dan yang lebih berbahaya lagi, cara hidup seperti ini membuat kita menjauh dari waktu tenang bersama Tuhan. Kita akan kehilangan yang terbaik, yaitu kehilangan hadirat Tuhan. Tidak salah sibuk dengan pekerjaan, tidak salah sibuk dengan berbagai pelayanan, tidak salah sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, baik itu mungkin arisan. Tapi ingat, tidak ada yang lebih utama dan yang lebih baik. Dan itu yang didapat oleh Maria, yaitu lebih mengutamakan kedekatan, keintiman, dan mengalami hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
Ini yang menjadi prioritas utama kita. Jangan pula ibu-ibu ya, kalau tiba arisan di rumahnya, anaknya yang aturannya belajar CD dia katakan, "Nak, kau permisi dululah sekarang ini belajar CD. Kenapa bantu mama arisan dulu di rumah?" Ya, tidak salah kita sibuk. Kita sibuk dengan pelayanan kita Bapak Ibu Saudara-saudara di mana-mana di luar dari gereja ini. Tapi kita lupa untuk memberikan waktu kita, kedekatan kita, keintiman kita, saat tenang kita bersama dengan Tuhan. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Melayani yes, tetapi kehilangan firman Tuhan no. Makan minum itu penting, namun makanan rohani lebih penting lagi. Jangan karena urusan perut, urusan surga menjadi terabaikan. Jangan kita sibuk dengan segala pekerjaan kita, pelayanan kita, dan juga kegiatan sosial kita, tapi kita kehilangan makna hidup yang sesungguhnya bersama dengan Yesus. Dan itu yang terjadi dalam diri Marta. Dia sibuk dengan segala pekerjaannya, yang maksud hatinya, niat baiknya adalah untuk melayani tamu-tamunya, Yesus yang datang ke rumahnya, tapi dia tidak merasakan kehadiran Yesus di dalam dirinya. Bahkan dia kecewa dengan sikap Maria. Bahkan dia bersungut-sungut. Bahkan dia mengatakan kepada Yesus, "Tidakkah engkau peduli? Ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jatuhnya dia bersungut-sungut. Tidak melakukan itu dengan ikhlas, tapi dengan kelelahan, dengan stres. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang sering kita alami dalam berbagai kesibukan kita, dalam berbagai kelelahan kita, dalam berbagai aktivitas kita setiap harinya. Dan yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, kesibukan tidak boleh menghambat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kita mau melayani Tuhan Yesus, yang paling utama kita lakukan adalah intim. Bercakap-cakap dulu dengan Tuhan. Dengarkan dulu firman-Nya yang menjadi kehendak-Nya. Jangan pernah biarkan kesibukan melayani menggantikan doa, menggantikan meditasi, menggantikan pembacaan firman Tuhan di dalam hidupmu. Kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan kita tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memiliki waktu untuk berdoa, bermeditasi, dan untuk datang ke gereja, dan untuk persekutuan kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita. Cobalah kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang nyata kita lihat sekarang ini. Di lingkungan UIK yang kita kenal dengan UIK, ada 20 UIK ya Mang ya, 20 UIK kita. Pertanyaan, ada yang 1 kali sebulan dan ada yang 2 kali sebulan. Siapakah yang hadir di sana? Yang hadir di sana adalah Bapak Ibu, yaitu kaum lansia. Dan yang menerima untuk membuka rumahnya sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah pertanyaan adalah para Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah lansia. Di manakah kaum mudanya? Orang tua akan mengatakan,
maklumlah amang pendeta, maklumlah inang pendeta, maklumlah amang dan inang sintua. Mereka sibuk. Padahal hanya 1 kali sebulan loh. Sekali sebulan saja pertangyangan. Tapi dia juga tidak bisa memberikan waktunya tenang bersama dengan Tuhan. Belum lagi seperti di gereja lain sana. Setiap minggu dia pertangyangan, dia harus pulang kantor lebih cepat dari biasanya hanya untuk mengejar pertangyangan. Ini hanya sekali sebulan saja. Tapi kita susah untuk memberikan waktu kita. Kita susah untuk memberikan waktu yang sesungguhnya adalah waktu Tuhan. Tapi kita menguras habis untuk kesibukan kita sendiri. Ini menjadi pergumulan dan perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bagaimana kita persekutuan mesra dengan Tuhan Yesus menjadi sumber dan awal seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan kita. Makanya dalam buku Ende 308 itu dikatakan, rapon Tuhan Yesusi buka ulaunmu. Bila kita memiliki, ya, memulai semua aktivitas dengan bersekutu intim dengan Yesus, maka kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kita tidak akan mendapat, dan kita akan mendapat kekuatan dari Yesus. Karena bagaimanapun hebatnya kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun kita, pintarnya kita, bagaimanapun kuatnya kita, tapi ingatlah, kita tetaplah sebagai manusia yang terbatas. Kita membutuhkan charger, ya, yang memberi kita tenaga ekstra. Itulah Yesus. Ya, tidak sekedar seperti yang untuk memberi kita tenaga itu, ya, tidak hanya sebatas ekstra jos, ya, atau mungkin suplemen, atau mungkin vitamin supaya kita kuat, supaya kita sehat. Ingat, ya, kekuatan itu sumber utamanya adalah Tuhan Yesus. Semua itu bisa tidak berguna kalau Tuhan berkehendak. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi aktivitasmu, dahuluilah dengan kebersamaan dengan Yesus. Dan ketika kita selesai melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, persekutuan kita, berikanlah juga waktumu menyerahkan semua itu kepada Tuhan sebagai evaluasi. Apakah yang kita lakukan itu sudah seturut dengan Tuhan? Awali dan akhirilah semua aktivitasmu setiap harinya dengan keintimanmu, dengan kebersamaanmu, dengan saat teduhmu, dan dengan waktu tenangmu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memilih bagian yang terbaik. Kita tidak kehilangan, yaitu bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita dan yang tidak akan diambil oleh siapapun dari kita. Kehidupan kekal selama-lamanya yang telah dipersiapkan Yesus bagi orang yang percaya, yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa.